Abu-Abu untuk malam ini. Sementara itu, para pun sudah Viking sebut manajemen Persib sudah tanggapi tuntutan soal pertemuan dengan Bobotoh. Pengurus Viking Persib Club, Yudi Baduy, mengaku sudah mendapat tanggapan dari manajemen Persib Bandung terkait permintaan melakukan pertemuan dengan elemen Bobotoh. Mereka meminta menggelar pertemuan itu untuk membahas hasil Persib yang kurang memuaskan di seri pertama BRI Liga 1. Namun, Yudi mengatakan para perwakilan elemen Bobotoh, khususnya Viking, belum melakukan pertemuan dengan manajemen Persib Bandung. Menurutnya, pengurus Viking akan berkumpul terlebih dulu. Memang tuntutan kami sudah ditanggapi, tapi belum bertemu karena kami akan berkumpul dulu bersama rekan-rekan di Viking, jelas Yudi Baduy. Jadi ketika kami bertemu dengan manajemen akan disampaikan aspirasi dari beberapa bobotoh yang sudah satu suara, tambah Yudi Baduy. Saat ditanya apakah bobotoh akan tetap mendesak pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, diganti, Viking belum memastikan. Yudi Baduy mengatakan semua itu akan dibahas dalam pertemuan dengan rekan-rekannya di Viking Persib Club. Yang pasti kata Yudi Baduy, dari 6 laga yang sudah dilakoni Maung Bandung di BRI Liga 1, hasilnya masih jauh di bawah harapan. Padahal, bobotoh punya harapan tinggi karena Persib punya kuat yang cukup mumpuni dan cukup berkualitas. Yudi berharap hasil pertemuan dengan rekan-rekannya di Viking sudah bulat agar bisa cepat disampaikan ke manajemen. Empat kali bermain imbang secara beruntun di BRI Liga 1, bobotoh, Persib mau dibawa kemana? Persib Bandung mendapatkan sorotan tajam dari bobotoh di media sosial. Hal ini tidak terlepas dari performa buruk skuad Maung Bandung dalam 4 laga terakhir di BRI Liga 1. Seperti diketahui, tim besutan Robert Alberts ini 4 kali meraih hasil imbang secara beruntun di BRI Liga 1. Mengenai hasil buruk tersebut, bobotoh melakukan aksi pengadangan bus Persib Bandung setelah pertandingan menghadapi PSM. Mereka melontarkan cemoohan sepanjang perjalanan. Tidak hanya itu, bobotoh menggelar aksi demonstrasi di Geraha Persib, kawasan Sulanjaya, Bandung. Mereka membawa spanduk berisikan kekecewaan bobotoh terhadap penampilan Persib di BRI Liga 1. Dalam aksinya, bobotoh menuntut Persib melakukan evaluasi total dan meminta manajemen klub mengundang semua elemen bobotoh. Seorang pentolan bobotoh, Teddy Sutardi, menilai aksi yang dilakukan bobotoh merupakan hal yang wajar. Menurut dia, tindakan bobotoh tersebut sebagai bentuk kecintaan terhadap tim kebanggaannya, Persib Bandung. Teddy mengatakan performa Persib Bandung sepanjang seri pertama BRI Liga 1 memang sangat mengecewakan. Padahal Persib bermaterikan banyak pemain bintang, baik di belakang, tengah, hingga depan. Mantan pengurus Viking Persib Club ini juga berharap Maung Bandung bisa bangkit dan meraih hasil maksimal pada seri kedua yang akan berlangsung di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Kebut persiapan arungi seri kedua BRI Liga 1 2021, pelatih Persib soroti tumpulnya lini depan. Persib Bandung berencana kembali menjalani rutinitas latihan mulai Selasa 5 Oktober untuk persiapan menghadapi seri kedua BRI Liga 1 yang akan dimulai pada 15 Oktober 2021. Tim berjulukan Maung Bandung ini hanya diberi libur 2 hari usai mengakhiri seri pertama BRI Liga 1. Dalam persiapan menghadapi seri kedua, pelatih Persib Bandung, Robert Alberts menegaskan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh dengan segala kekurangan di seri pertama. Pelatih asal Belanda itu sudah puas dengan performa di lini belakang dan tengah. Namun, lini depan jadi sorotan tajam. Kami menganalisa bahwa barisan belakang dan tengah sudah berada di jalur yang benar. Tetapi kami harus bisa membuat penyerangan menjadi lebih efisien dan menjadi lebih agresif serta tangguh, tegas Robert. Ya, memang Persib Bandung terlalu banyak meraih hasil imbang. Kami akan duduk bersama dan akan melalui ini.
Kami memiliki 10 hari waktu untuk latihan sebelum seri kedua dimulai, ujar Robert. Yang pasti sambung Robert, dalam waktu 10 hari itu, ia dan tim pelatih harus memastikan semua hal membaik untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan nanti. Di seri pertama itu, lini depan Persib memang menjadi sorotan lantaran belum melesakkan gol satupun yang lahir dari seorang striker seperti Wander Luiz, Jeffrey Castillion, dan Ezra Walian. 5 gol yang dilesakkan Persib justru diciptakan oleh para pemain gelandang seperti Mark Klok, Mohamed Rashid, dan Beckham Putra Nugraha. Plus minus Persib di seri pertama BRI Liga 1, sektor serang bikin ketar-ketir. Persib Bandung menutup seri pertama BRI Liga 1 dengan berada di posisi kelima klasemen, sementara BRI Liga 1 dengan raihan poin 10. Persib Bandung telah melakoni 6 pertandingan. 2 laga berhasil dimenangi Persib. Pada 4 pertandingan lainnya, Maung Bandung mendulang skor imbang secara berturut-turut. Dari hasil 6 pertandingan itu, Robert Alberts mendapat kritikan tajam karena dinilai miskin taktik. Bahkan tagar Robert ramai didengungkan di media sosial. Tak hanya itu, lini depan Persib Bandung menjadi sorotan tajam. Belum satu pun gol tercipta dari striker. 5 gol yang diciptakan Persib lahir dari kaki para gelandang seperti Mark Klok, Mohamed Rashid, dan Beckham Putra Nugraha. Tak heran, kritikan mengarah kepada Wander Luiz dan Jeffrey Castillion karena masih mandul, tidak setajam seperti di Liga 1 2020. Saat itu Wander Luiz bisa menyumbang 4 gol, sedangkan Jeffrey Castillion 2 gol dalam 3 pertandingan. Wander Luiz masih kesulitan mencetak gol, apalagi Castillion yang belum fit 100%. Ia hanya baru 3 kali dimainkan dan 1 kali sebagai starter. Pun dengan Ezra Walian, pemain naturalisasi kelahiran Belanda, tidak terlihat layaknya pemain yang berkualitas, mumpuni. Apalagi fisiknya terlihat masih keteteran. Bahkan pemain sekelas Wander Luiz, Jeffrey Castillion, dan Ezra Walian terlihat keteteran dibanding 2 pemain lokal seperti Beckham Putra dan Febri Haryadi. 2 pemain lokal itu terlihat lebih menonjol perannya dibandingkan para pemain asing andalan Robert Alberts. Pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, mengakui daya gedor Maung Bandung di 6 laga seri pertama BRI Liga 1 tidak maksimal. Karena itu di seri 2, pelatih asal Belanda ini menegaskan harus bisa membuat penyerangan lebih efisien, lebih agresif, dan tangguh. Penuhi panggilan Timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dapat petuah dari agennya. Agen Egy Maulana Fikri, Dusan Bogdanovic, memastikan kliennya memenuhi panggilan Timnas Indonesia. Dusan Bogdanovic berpesan agar Egy tampil sepenuh hati dalam memberikan penampilan terbaik bersama Timnas Merah Putih. Egy Maulana Fikri merupakan satu dari 30 pemain yang dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia pada 2 laga playoff Piala Asia 2023 melawan Chinese Taipei. Laga-laga tersebut akan digelar di Buriram, Thailand, pada 7 dan 11 Oktober 2021. Egy akan menyusul rombongan Timnas Indonesia yang sudah berada di Thailand. Pemain berusia 21 tahun itu diharapkan tak menyia-nyiakan kesempatan. Dia adalah pesepak bola profesional dan akan bermain untuk negaranya. Kalau soal Timnas Indonesia, yang terpenting adalah mewakili negaranya dengan sebaik-baiknya, kata Dusan Bogdanovic. Memberikan yang terbaik di dalam dan luar lapangan. Saya hanya bisa mendoakan yang terbaik untuknya dan Timnas Indonesia, ucap Dusan Bogdanovic. Kehadiran Egy Maulana Fikri tentu akan menambah kekuatan Timnas Indonesia di sektor sayap. Bukan rahasia lagi bila Egy memiliki kemampuan individu yang baik dalam menggiring bola, memberikan umpan silang, hingga mencetak gol. Dusan Bogdanovic hanya menyebut Egy Maulana Fikri akan tersedia untuk 2 pertandingan Timnas Indonesia di playoff Piala Asia 2023. Setelah itu, Egy akan kembali ke Slovakia untuk membela FC Senica. Dia akan langsung kembali setelah pertandingan kedua melawan Chinese Taipei,
tegas Dusan Bogdanovic. Tiga pemain yang dicoret Shin Tae-yong dari timnas Indonesia jelang lawan Chinese Taipei, gara-gara sakit hingga indisipliner. Timnas Indonesia akan menghadapi Chinese Taipei pada 2 pertandingan playoff Piala Asia 2023. Belum juga bertanding, para pemain timnas Indonesia sudah ada yang melakukan drama-drama merugikan diri sendiri. Shin Tae-yong awalnya memanggil 30 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan dalam pembentukan skuad timnas Indonesia. Shin Tae-yong bahkan memberikan dispensasi kepada pemain agar tidak sepenuhnya mengikuti pemusatan latihan karena BRI Liga 1 juga sedang bergulir. Namun, kebaikan Shin Tae-yong justru tak dimanfaatkan oleh sejumlah nama. Ada pemain yang menolak untuk bergabung dengan timnas Indonesia dengan alasan yang tak jelas. Masalah ini mendapatkan perhatian serius dari Shin Tae-yong yang lantas tak segan-segan memasukkannya dalam daftar hitam. Selain itu, ada pula pemain yang dicoret karena terlambat berkumpul dengan pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong memang menjunjung tinggi disiplin dalam tim asuhannya. Dalam perjalanan membentuk tim untuk duel melawan Chinese Taipei, Shin Tae-yong tercatat sudah melakukan 3 kali pencoretan sehingga dan pergantian sejumlah nama hingga saat ini skuad timnas Indonesia berjumlah 29 pemain. Privat Marasabesi. Privat Marasabesi datang melebihi waktu yang telah ditentukan untuk berkumpul di hotel. Dia tidak memberitahu saya alasan keterlambatan datang karena itu saya mengeluarkannya dari pemusatan latihan, tegas Shin Tae-yong. Osvaldo Hai. Sementara itu, Shin Tae-yong juga mencoret Osvaldo Hai dari daftar pemain timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan memasukkan nama Osvaldo ke dalam daftar hitam. Situasi itu terpaksa diambil Shin Tae-yong karena sang pemain menolak bergabung dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong menilai Osvaldo tak memberi kabar apapun kepadanya meski sudah mendapatkan panggilan. John Alvarizi. John Alvarizi menjadi nama terakhir yang dicoret pelatih Shin Tae-yong jelang laga melawan Chinese Taipei. Bek Arema FC terpaksa batal membela timnas Indonesia karena mengalami sakit. John Alvarizi dicoret pada detik-detik terakhir jelang keberangkatan. John Alvarizi langsung dikembalikan ke klubnya untuk mendapatkan perawatan lanjutan. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.